tidak semua orang punya rasa percaya diri yang kuat. Nah, ini mungkin salah satu sebabnya. Tanggal 11 November yang lalu, Pak Jokowi mengatakan istilah yang sempat ramai dibicarakan di internet. Beliau mengatakan, saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah ini masih ada. Ketemu bule aja kayak ketemu siapa gitu. Di dalam ilmu psikologi sosial ada sebuah fenomena yang sering terjadi khususnya di negara-negara yang dulu dijajah oleh negara berkulit putih. Istilah ini dikenal dengan sebutan white skin obsession. Orang-orang yang terkena dampak dari white skin obsession ini cenderung ingin punya kulit yang lebih putih. Dia ingin punya hidung yang lebih mancung, dan bahkan biasanya orang-orang ini cenderung terobsesi atau membangga-banggakan produk yang dari luar negeri. Fenomena white skin obsession ini juga diamati oleh L. Ayu Saraswati dalam bukunya Putih, dan di dalam bukunya itu dia mengatakan perempuan yang disurvei menjadi respondennya hanya 17,3% yang mengaku tidak pernah menggunakan produk pemutih kulit. Itu artinya ada 82,7% perempuan yang di satu titik di dalam hidupnya atau sampai sekarang merasa bahwa putih itu lebih baik daripada warna kulit yang sudah disediakan Tuhan bagi dirinya. Nah, kembali ke topik dunia kerja, mungkin orang-orang yang berpendidikan tinggi tidak lagi merasa bahwa ras atau warna kulit itu mempengaruhi rasa percaya dirinya. Tapi ada beberapa hal lain yang ternyata juga mempengaruhi rasa percaya diri kita. Misalnya barang. Apakah kita hanya mempunyai barang mewah atau barang biasa? Barang ini bisa berupa peralatan kerja. Yang paling umum itu adalah apakah kamu pengguna Mac, pengguna iPhone, atau kamu pengguna Android dan Windows. Yang kedua misalnya tentang pakaian dan aksesoris yang kita gunakan. Berapa banyak tim kerja yang merasa minder ketika berbicara dengan orang yang punya pakaian dan aksesoris lebih bagus. Hal lain yang mempengaruhi rasa percaya diri kita misalnya adalah status sosial. Status sosial ini bisa berupa gelar pendidikan atau jabatan. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan karakter. Dan ada orang yang merasa orang-orang yang ekstrovert itu punya rasa percaya diri yang lebih besar daripada orang-orang yang introvert. Nah, kalau kita ingin menciptakan suasana kerja yang berpengaruh positif terhadap rasa percaya dari tim, sebaiknya kita menyadari bahwa rasa percaya diri itu sumbernya bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari nilai yang otak mereka terima dari orang lain. Jadi sebagai seorang pribadi, sebaiknya kita mulai membangun rasa percaya diri bukan dari lapisan terluar seperti warna kulit, kekayaan atau barang yang kita miliki, status sosial, tipe karakter, tapi di dalam dunia kerja, rasa percaya diri yang paling kuat itu dibangun di atas dasar manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan apakah dari waktu ke waktu kita terus-menerus mengembangkan kompetensi profesional kita. Nah, itu dari sudut pandang kita terhadap diri kita sendiri sebagai seorang pribadi. Nah, kalau kita sebagai pemimpin atau kita sebagai anggota komunitas di tempat kerja kita, cara kita berkomunikasi juga bisa memberikan dampak terhadap tingkat percaya diri seseorang. Misalnya dalam segi penilaian kinerja. Kalau kita hanya konsentrasi pada pencapaian target kinerja, tercapai atau tidak, atau pada banyak atau sedikitnya jumlah kesalahan, maka itu akan rawan membuat suasana kerja tidak kondusif untuk membangun rasa percaya diri. Yang bisa kita lakukan adalah fokus bukan hanya pada hasil, tapi juga pada proses. Jadi jangan hanya bergantung pada annual appraisal misalnya, tapi juga lakukan proses coaching. Misalnya mereka punya titik kritis tidak teliti. Nah, kita tahu bahwa mereka berusaha untuk cek, double check. Mereka serius untuk mengembangkan diri. Dan satu-satunya kesempatan terbaik untuk mengapresiasi perubahan-perubahan kecil seperti ini hanya terjadi di dalam proses coaching.